Yo, halo para Bujang people sekalian, kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, di video kali ini admin akan membahas mengenai lanjutan cerita animasi Invincible setelah season ketiganya. Dan kali ini kita akan masuk ke part yang ke-24 atau komik isu yang ke-98 dan juga 99. Nah, di part sebelumnya kita sudah melihat Mark yang akhirnya mendapatkan kekuatannya lagi dan dia telah sepenuhnya sembuh akibat terinfeksi Scotch virus sebelumnya. Kemudian di part sebelumnya kita juga melihat Bulletproof dan kekasihnya yang tidak sengaja membunuh kedua orang tuanya, dan Bulletproof di sini membuat kematian kedua orang tuanya itu seolah-olah terjadi karena kecelakaan lalu lintas. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya di cerita Invincible part kali ini? Oke, seperti biasa langsung saja kita bahas. Part kali ini dimulai dengan Mark yang berbicara berdua dengan Bulletproof di atas langit. Di sini Bulletproof yang datang sambil memakai kostum Invincible berkata kepada Mark kalau dia itu tidak bermaksud mencuri identitas Mark atau sebagainya, karena dia itu cuma ingin membantu Eve yang sedang kesulitan ketika Mark itu sedang kena musibah. Dan karena para klien Eve cuma ingin Invincible, makanya dia itu datang sebagai Invincible supaya para klien itu tidak protes lagi. Tapi Mark yang mendengarkan perkataan Bulletproof ini malah menjawab jika dia mengajak Bulletproof itu ketemuan bukan karena dia mau protes, karena Bulletproof itu sudah menyamar sebagai dirinya. Mark menyebut jika Bulletproof bisa menyimpan dan beraksi menggunakan kostum tersebut. Mark menjelaskan kalau dia senang Bulletproof sudah membantu dirinya dan Eve, dan karena Mark sekarang lebih fokus untuk memperbaiki bumi dengan dinosaurus, makanya dia tidak keberatan Bulletproof itu bertindak seolah-olah sebagai pengganti Invincible di luar sana. Nah, setelah bertemu dengan Bulletproof ini, Mark pun langsung pergi ke markas dinosaurus untuk menyapa reka reptilnya tersebut. Dinosaurus yang sudah tahu kalau Mark akan datang ini pun menyambut Mark dengan tenang, dan dia juga senang Mark itu mendapatkan kekuatannya lagi. Lalu di saat Mark di sini mulai bertanya apa saja yang sudah dia lewatkan selama dia itu tidak punya kekuatan, dinosaurus ini malah mulai mengoceh dan berbicara berputar-putar. Mark yang merasakan perasaan tidak enak ini pun mulai bertanya dengan nada tinggi apa yang sudah dinosaurus itu lakukan. Tapi dinosaurus di sini tetap melanjutkan ocehannya dan berkata jika jutaan orang harus mati agar miliaran orang yang lainnya itu bisa bertahan. Tentu mendengar hal tersebut, Mark langsung menghantam dinosaurus dan bertanya kota mana lagi yang kali ini akan dia hancurkan. Dinosaurus pun menjawab jika kota itu adalah Los Angeles, dan Mark pun langsung melesat setelah mendengar jawaban dinosaurus tersebut. Nah, dari markas dinosaurus ini, kita beralih ke dimensi lain di mana kita ditunjukkan Engstrom Levy yang masih hidup dan dia masih memiliki niat untuk membalas dendam terhadap Invincible. Tapi ya karena dia saat ini adalah budak dari teknisian, si Engstrom ini pun tidak bisa membalaskan dendamnya tersebut pada saat ini. Tapi karena Engstrom sudah diperbudak dalam waktu yang lama dan sudah membuat para teknisian ini mendapatkan semua yang mereka inginkan, membuat Engstrom ini bertanya apa lagi yang para teknisian itu butuhkan dari dirinya. Dan karena mendengar perkataan Engstrom ini, para teknisian ini pun berkata jika tidak ada lagi yang bisa Engstrom itu berikan kepada mereka. Dan oleh karena itu, mereka pun membebaskan Engstrom untuk pergi dan melakukan apapun yang dia inginkan. Nah, apakah ini artinya si Engstrom Levy ini akan datang ke dimensi milik Mark utama kita ini lagi? Ya, hal tersebut akan kita lihat di isu-isu yang akan mendatang. Nah, dari Engstrom ini, kita beralih lagi kepada Mark yang meminta bantuan Cecil untuk mengevakuasi semua orang dari kota Los Angeles. Dan Mark di sini juga meminta bantuan robot untuk berjaga-jaga jika nanti bom yang dinosaurus itu sembunyikan sudah Mark itu temukan. Nah, di sini meski Cecil marah-marah kepada Mark karena semua ini terjadi karena sifat naif si Mark ini, tapi Cecil di sini tetap membantu Mark untuk mengevakuasi penduduk keluar dari kota tersebut. Nah, di sini Mark berhasil menemukan beberapa bom dan robot dikirim ke sana untuk menonaktifkan bom tersebut. Tapi anehnya ketika robot mencoba menonaktifkan bom tersebut, robot menyadari jika bom itu tidak didesain untuk meledak seperti bom. Dan di saat robot menganalisa bom yang aneh tersebut, tiba-tiba gempa bumi terjadi dan membuat banyak gedung runtuh, serta membuat para warga mulai terluka oleh bencana tersebut. Mark yang melesat dari bawah tanah ke atas kota itu pun melihat dinosaurus yang juga ada di sana, dan dia langsung menghajar dinosaurus itu lagi dan bertanya kenapa dinosaurus itu mengkhianati dirinya. Dinosaurus ini pun lalu menjawab jika seharusnya Mark itu tahu kalau yang dia lakukan saat ini adalah menyelamatkan bumi, dan untuk itu dia perlu membunuh jutaan orang demi menyelamatkan miliaran orang yang lainnya. Nah, sementara Mark di sini masih mengamuk karena dinosaurus ini mengkhianati kepercayaannya, dinosaurus menyebut jika semua yang dia lakukan ini sebenarnya cumalah pengalih perhatian, karena rencananya yang sebenarnya itu bukanlah berada di kota Los Angeles, tapi berada di tempat lain. Dan tempat lain yang dinosaurus ini maksud ternyata adalah Kutub Utara. Ya, dia meletakkan banyak bom di sana dan meledakkan Kutub Utara itu,
sehingga semua es yang ada di sana menjadi mencair dan mulai membanjiri kota-kota besar yang ada di seluruh dunia. Mark yang melihat bencana itu pun tentu menjadi sangat murka karena dinosaurus ini sudah membunuh semua orang. Dinosaurus yang mendengar itu pun membalas jika ini tidak membunuh semua orang, melainkan cuma membunuh ribuan orang saja. Selain membunuh ribuan orang, banjir bandang itu juga akan membuat kota-kota besar menjadi tidak bisa lagi ditempati, dan para warga akan berpindah ke tempat lain dan membuat daerah yang sebelumnya tidak mendapatkan perhatian karena terletak di pinggiran menjadi akan mulai berkembang. Nah, dinosaurus menyebut jika hal itu akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik jika manusia tidak berfokus kepada kota-kota besar saja. Tapi ya, Mark tetap marah dan tidak menerima fakta kalau dinosaurus sudah membunuh banyak nyawa demi mencapai tujuannya. Nah, sementara itu di sisi lain, Guardian of the Globe sibuk mengevakuasi para penduduk yang selamat dan memindahkan mereka ke tempat yang lebih tinggi. Robot juga mengirim semua tim pahlawan lain ke berbagai kota yang terkena banjir bandang ini agar para korban yang masih ada di dalam kota yang terkena banjir itu bisa secepatnya mereka itu selamatkan. Nah, dari robot dan para pahlawan yang berusaha sebisa mungkin menyelamatkan para warga dari banjir bandang ini, kita beralih ke markas Viltrumite yang ada di bulan, di mana Trek di sini mengumpulkan semua Viltrumite di sana dan menyuruh mereka untuk tidak ikut campur dengan keadaan bumi pada saat ini. Di sini kita juga melihat Jenderal Kirk yang masih mengikuti perintah dari Trek, meski dia di sini tampak sangat khawatir membiarkan semua istri-istrinya di bumi terkena dampak dari bencana yang sedang terjadi. Nah, dari markas Viltrumite yang ada di bulan ini, kita beralih lagi ke pertarungan Mark dan dinosaurus yang masih berlangsung. Mark di sini masih marah-marah ke dinosaurus karena dinosaurus itu sudah membuat Mark menjadi seorang pembunuh massal. Mark juga menyebut dinosaurus itu harus mati karena apa yang telah dia perbuat dan apa yang akan dia perbuat di masa depan. Tapi dinosaurus di sini menyangkal semua perkataan Mark dengan berkata, jika semua yang dia lakukan itu adalah demi kebaikan dunia. Dia itu bertindak berdasarkan logika dan data, dan dia tahu kalau Mark itu seharusnya sadar apa yang dia lakukan ini adalah tindakan yang sangat diperlukan. Tapi karena dia dan Mark tampaknya tidak bisa lagi bekerja sama ke depannya, si dinosaurus ini pun juga memutuskan untuk membunuh Mark agar tidak mengganggu rencananya itu ke depannya. Nah, mereka berdua ini pun kembali bertukar serangan dan terlempar dari satu gedung ke gedung yang lainnya. Pertarungan mereka menimbulkan impact yang sangat besar sampai membuat helikopter yang sedang memberitakan bencana tersebut mulai menyoroti pertarungan mereka. Dan ketika dinosaurus melihat helikopter yang sedang memberitakan bencana itu mendekati mereka, dia itu langsung mengangkat Mark yang sudah tidak berdaya ini dan dia langsung menghancurkan kepala Mark tepat di hadapan para wartawan yang sedang siaran langsung tersebut. Ya, Mark ini akhirnya tewas di tangan dinosaurus dan kematiannya itu tidak sengaja tersiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Nah, bagaimana reaksi seluruh dunia ketika melihat kematian Mark ini? Dan apakah Mark itu bisa hidup kembali setelah dibunuh oleh dinosaurus ini? Ya, hal tersebut akan kita lihat pada video part selanjutnya. Karena untuk part kali ini cukup sampai di sini dulu. Dan ya, seperti biasa, like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di dalam kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.